Ini penjelasannya simpel. Kenapa orang kok bisa membuli, kok bisa melakukan perundungan? Kenapa orang bisa melakukan hal sejahat itu? Ya, orang lain menganggap itu jahat. Nah, kenapa seperti itu? Sebenarnya ada alasan tersendiri kenapa orang bisa melakukan seperti itu. Dan alasannya itu bervariasi dan beragam. Tergantung pada kondisi dan juga pengalaman. Oke. Saya akan jelaskan. Ketika orang menerima rasa sakit, dan rasa sakit itu bisa datang dari mana saja. Mungkin dari orang tua, mungkin dari mertua, dari keluarga, teman, sahabat. Dan rasa sakit itu bisa berupa apa aja. Misalnya ada menerima rasa sakit dari pengkhianatan, terusnya dari perselingkuhan, terus lagi putus cinta, dimarahi, dan juga lainnya. Ketika menerima rasa sakit yang berupa rasa sakit, akan ada dua pilihan. Dan dua pilihan ini memiliki arti yang berbeda, tapi memiliki kesamaan yang sama. Nah, apa itu? Yaitu menerima dan mengeluarkan. Video ini sebenarnya pernah saya bahas tentang penjahat dan pahlawan. Kenapa ada penjahat dan kenapa ada pahlawan? Itu sudah dijelaskan. Dan itu ada kaitannya. Kita akan cek videonya. Saya tunggu. Nah, sudah dicek. Misalnya, ketika ada orang yang mendapatkan rasa sakit dan dia memilih untuk menerima rasa sakit itu, setelah mendapatkan rasa sakit, dia akan memendam rasa sakit itu, menerima, mengikhlaskan rasa sakit itu di dalam sebuah tabung. Nah, ketika ada orang yang misalnya menerima rasa sakit, dia akan menaruhnya di sebuah tabung, yang bernama tabung alam bawah sadar. Dia akan terus memendam rasa sakit itu di dalam sebuah tabung alam bawah sadar tanpa meluarkan rasa sakit itu yang ia tabung di alam bawah sadar sampai penuh dan meledak. Orang yang seperti ini, ya Kak, orang yang seperti ini sebenarnya orang yang baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia tidak mau orang lain menerima rasa sakit yang sama seperti dia. Contohnya, yaitu menerima rasa sakit dari petolakan, ditolak dari perusahaan, atau misalnya ditolak dari pasangan gitu. Pengen punya pasangan tapi ditolak. Dan juga di lainnya gitu tuh. Dan dia tidak mau gitu orang lain itu menerima rasa sakit yang sama gitu. Dia ingin melindungi semua orang. Dia ingin semua orang lain bahagia. Dia ingin semua orang lain itu terlindungi. Dia nggak mau orang lain itu tersakiti, orang lain itu terluka. Dia akan melindungi orang-orang lainnya, walaupun sendirinya dalam keadaan luka, perlahan demi perlahan. Bisa mengerti? Sebenarnya ini penjelasannya panjang untuk hal ini, tapi saya nggak akan bahas orang yang menerima, karena pembahasan video ini bukan mengarah ke situ. Ya, ini untuk pembahasan biar Anda tahu kenapa ada menerima dan juga mengeluarkan. Dan saya membahas yang menerima. Nah, sekarang opsi sebelumnya. Nah, opsi sebelumnya saya akan bahas yang mengeluarkan. Kenapa kok mengeluarkan? Mengeluarkan itu dikeluarkan kan? Nah, itu ada kaitannya. Ketika orang lain atau Anda memilih untuk mengeluarkan rasa sakit itu di dalam diri Anda ataupun orang lain, kami dan juga lain lah. Ketika ada orang menerima rasa sakit dan memilih untuk mengeluarkan rasa sakit itu, dia akan cenderung untuk menularkan rasa sakit itu terhadap orang yang bersalah atau orang yang tak bersalah. Menularkan kepada siapapun. Dia tidak suka melihat orang lain bahagia dan bersenang-senang
sedangkan dirinya tidak. Dia tidak mau orang lain itu merasakan kesenangan, kebahagiaan, sedangkan dirinya terluka dalam keadaan luka. Dia tidak mau. Ini kebalikan dari orang yang menerima. Kebalikannya. Kalau orang yang menerima kan itu ketika menerima rasa sakit, dia tidak mau orang lain merasakan sakit yang sama. Tapi orang ini yang mengeluarkan, memilih untuk mengeluarkan, dia akan cenderung seperti jahat lah. Dia ingin semua orang lain merasakan yang sama juga gitu. Kebalikan lah. Dia tidak mau orang lain melihat orang lain itu bahagia, orang yang bersenang-senang dengan dirinya tidak. Dia kesal, dia marah, dia iri, dia dengki. Dia ingin semua orang lain merasakan yang sama, merasakan rasa sakit yang sama seperti dia. Dia ingin orang lain merasakan seperti dia gitu. Dia ingin menghancurkan apapun, satu demi satu. Dia ingin dihargai, disegani, dan diakui, diperhatikan. Dia ingin seperti dia, tapi tidak bisa, dan lainnya. Orang yang seperti ini, dia sering menindas yang lemah sebagai objek kepuasan dan juga rasa keselnya terhadap apapun. Sekarang udah paham kenapa orang membuli orang lain itu seperti apa. Pembahasannya pernah saya bahas ya. Kembali lagi pernah saya bahas. Kenapa ada pahlawan dan kenapa ada penjahat. Iya, semua ini dikarenakan emosional dalam diri manusia, psikologis dalam diri manusia. Orang yang suka membuli, orang yang menyakiti, pernah menyakiti orang lain, orang yang merendahkan orang lain, orang yang jahat kepada orang lain, mereka tidaklah salah. Mereka tidak salah dengan kelakuan seperti mereka. Jahat kepada orang lain, apakah mereka salah? Tidak. Kenapa? Yang salah adalah orang yang membuatnya seperti itu. Dia jahat, siapa pembuatnya? Dia itu menyakitin orang lain, siapa yang membuatnya seperti itu? Yang disalahkan adalah orang yang membuatnya seperti itu, bukan dirinya. Mereka tidaklah salah. Mereka tidaklah salah dalam apapun itu. Jangan menghakimi mereka. Jangan menghina mereka dengan perbuatan seperti itu. Walaupun misal perbuatannya jahat, ya jangan salahin. Salahkan yang membuatnya seperti itu. Kalau misalnya Anda menghakimi orang seperti itu, menyalahkan orang seperti itu, dia akan menjadi jahat sepenuhnya. Dia nggak akan jadi baik, dia akan jadi jahat sepenuhnya. Dia akan jadi jahat 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 10 kali lipat lebih jahat dari sebelumnya. Bayangkan itu. Mereka butuh bantuan, mereka butuh pertolongan dari kalian semua. Walaupun mereka itu jahat kepada orang lain, mereka butuh bantuan, pertolongan. Sebenarnya dia atau mereka tidak mau untuk menindas orang lain, menghina orang lain, membuli orang lain. Nggak mau, mereka nggak mau sama sekali. Tapi ya konsepnya seperti itu, ya mau gimana lagi. Mereka butuh pertolongan dari rasa sakit yang dia alami, yang mereka alami gitu. Dia ingin terbebas dari rasa sakit ini. Oke. Dengarkan saya. Tidak akan ada orang yang berbuat kejahatan kecuali mereka menerima rasa sakit itu. Ya, saya ulangin. Tidak akan ada kejahatan kecuali orang tersebut menerima rasa sakit. Kalau misalnya tidak menerima rasa sakit, orang itu akan bahagia. Dia akan senang melihat orang lain itu bahagia. Dia akan senang melihat orang lain itu mendapatkan suatu hal yang baru, mendapatkan suatu yang istimewa, mendapatkan suatu perhatian yang bagus, mendapatkan apapun itu yang baik. Dia akan senang.
kecuali orang itu senang juga untuk mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan rasa. Paham, mungkin saya akan ceritakan beberapa cerita yang mungkin Anda udah ketahui atau belum. Cerita ini cerita nyata, jadi bukan cerita fiksi belaka yang saya buat. Jadi nyata lah, ada kisahnya. Ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Dia kejam terhadap anaknya. Jika anaknya itu tidak mengeluarkan rasa sakitnya terhadap orang tua, dia akan jahat kepada orang tua yang mungkin punya anak. Dia akan jahat kepada mereka, atau melihat pemandangan bahagianya bersama orang tua. Anak nih bahagia sama orang tua, harmonis lah keluarganya. Dia duduk sini, dia tidak senang. Karena kenapa dia mendapatkan kebahagiaan sedangkan saya tidak? Jika anaknya itu yang keluarganya harmonis kesini, ya duduk bersampingan sama dia, dia ingin kayak apa? Kayak mau mati aja nih. Ini anak nih harus mati. Dia mendapatkan kebahagiaan sedangkan saya tidak. Keluarga saya memperlakukan saya kejam itu. Itu isi hatinya. Oke, lanjut lagi. Ya seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang tidak mengeluarkan rasa sakitnya terhadap apapun, atau luka batinnya itu nggak disembuhkan, otomatis dia akan melukai orang lain. Ya kasusnya seperti yang saya bilang tadi. Ada orang yang durhaka kepada anaknya. Anak udah dewasa, ketika melihat ada keluarga harmonis, rasanya kayak pengen musnah gitu. Mereka harus musnah gitu tuh di dalam hatinya itu. Kenapa mereka mendapatkan kebahagiaan sedangkan saya tidak? Dia itu tidak senang, sama sekali tidak senang. Orang yang tidak mengeluarkan rasa sakitnya atau luka batinnya yang nggak disembuh sama orang tuanya yang pernah kejam sama dia akan seperti itu kemungkinan. Tapi ya ada dua pilihan ya, yang saya bilang tadi, dua pilihan kan ya, menerima sama mengeluarkan kan ya. Nah ketika dia mengeluarkan, dia akan seperti itu. Tapi kalau dia menerima, ya nggak apa-apa gitu. Ketika ada orang yang seperti itu, ya santai aja gitu. Ya enaknya seperti dia gitu. Nah yang menerima nih, enaknya seperti dia, ya dia biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya ada yang satunya, dia memilih untuk yang satunya, pilihan kedua, dia itu rasanya nggak senang, kecewa. Nah ada lagi nih ceritanya. Cerita selanjutnya itu ini berupa yang udah nikah. Ini sama juga dengan orang tua. Ketika ada orang tua yang durhaka kepada anaknya, kejam lah. Ini kisahnya itu cewek lahiran, udah menikah, lahiran, tapi luka batinnya itu nggak sembuh sama orang tuanya. Ketika melihat anaknya sendiri, anaknya pengen dimatiin. Kenapa seperti itu? Karena orang tua durhaka kepada anaknya. Dia masih punya luka batin kepada keluarganya, nggak disembuhkan, ya seperti itu, mati anak. Karena melihat anak itu, ya si wanita ini yang melihat anak itu pengen bunuh aja gitu. Dia jadi nggak seneng gitu tuh. Waktu kecilnya itu merasa kesengsaraan, harusnya dia juga menerima rasa sengsaraan. Jadinya nggak mau orang ini, padahal anaknya, menerima rasa kasihan, rasa kasih sayang kepada orang tuanya. Dia harus sama seperti ibunya gitu. Ada lagi cerita itu,
Cerita selanjutnya, apa ya, lupa saya ceritanya. Kebanyakan yang saya terima itu cerita orang tua durhaka kepada anaknya, kebanyakan seperti itu. Oh ya, saya ingat ada cerita tentang orang yang mudah jatuh cinta. Ini orang yang jatuh cinta, ini wanita ya, wanita. Dia itu kurang figur ayah. Ayahnya sibuk sekali sama pekerjaan. Ayahnya nggak datang ke rumah. Sama sekali nggak datang ke rumah sampai berbulan-bulan. Karena pekerjaan, karena ini dan itu, dan urusan ini dan urusan itu, sibuk banget. Tanpa memperhatikan putrinya, anaknya sendiri. Dia putrinya kurang figur ayah. Tapi ibunya ada figur ibu. Ketika anaknya udah dewasa, karena dia nggak dapat perhatian, kasih sayang kepada ayahnya, dia akan mudah jatuh cinta kepada pria yang mungkin lebih tua dan juga lebih sayang anak. Nah, ketika orang yang seperti ini tuh menikah sama orang, suaminya itu sebenarnya kesel gitu ya. Apa-apa ditanya, kamu habis kemana, kamu harus gimana, padahal dia cuma pekerjaan doang gitu. Karena orang yang kurang figur ayah, wanita yang kurang figur ayah saat menikah, suaminya itu bukan suaminya aja gitu, tapi juga bapaknya gitu tuh. Jadi dia ingin menerima rasa kasih sayang itu terhadap ayah. Karena buat kecilnya itu kurang figur ayah, ayahnya itu sibuk kerja, otomatis dia itu mudah jatuh cinta gitu, dan mudah selingkuh lah. Selingkuhnya bukan tanpa sebab ya, karena itu. Sebenarnya untuk mudah jatuh cinta ini sebenarnya banyak dan beragam dan juga bervariasi gitu tuh. Ada yang udah nikah dan tiba-tiba istrinya itu ditanyain gitu, suaminya ditanyain seperti ini dan seperti ini, cemburu berat. Cemburu sih nggak masalah, tapi kalau udah berat banget gitu, udah sampai ditanyain, udah sampai detailnya gitu, sampai suaminya capek, itu harus diperiksa, harus disembuhkan. Wanita yang kurang figur ayah atau laki-laki yang kurang figur ibu itu harus disembuhkan, karena itu mudah jatuh cinta dan mudah selingkuh juga. Itu bahaya. Capek juga gitu ditanya terus. Ketika misalnya ada orang nih ya lewat gitu, memegang anaknya gitu, ya intinya memegang anak, tangannya itu memegang tangan anaknya sendiri, dia rasanya pengen banget gitu, pengen banget seperti itu gitu tuh. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda punya luka batin terhadap siapapun itu, harus disembuhkan. Dan tolong jangan memendam rasa sakit itu, keluarkan. Mungkin meluarkan dari teriakan, nggak ada orang nih, teriak aja, sepuasnya teriak gitu, nangisin aja, nangis terus menerus, nggak apa-apa, keluarin semuanya. Tapi pas gak ada orang ya, keluarin semuanya. Rasa sakit yang Anda terima itu keluarin sekarang gitu. Dan kalau mau lebih profesional ya, mending datang ke klinik psikologis. Pasti Anda akan disembuhkan penyakit apapun itu, dari siapapun itu. Karena penyakit luka batin itu harus disembuh. Kalau nggak disembuh bahaya, kemana-mana jadinya, ke anak, ke istri, ke suami, keluarga, mertua,
orang lain yang dikenal, nggak dikenal, maupun yang dikenal dan lainnya gitu. Jadi bahaya. Bahkan tubuh juga jadi bahaya nantinya. Tubuhnya sering sakit-sakitan, udah bawa ke dokter tapi nggak sembuh-sembuh. Padahal bukan penyakit virus, tapi melainkan dari kejiwaan gitu. Jadi seperti itu. Sekarang Anda udah paham kenapa orang itu suka membuli, kenapa orang itu membuli. Oh ya, satu lagi, ada kisah tentang orang anak ya. Anaknya itu kurang diperhatikan, jadi diabaikan itu sama orang tuanya. Nah, orang seperti ini tuh suka menindas orang lain. Jadi ketika ada orang lain tuh bahagia sama orang tuanya, dia tidak senang, dia pengen menghina orang itu, menghancurkan orang itu. Oke, sekarang mungkin Anda udah paham kenapa orang itu menghina orang lain atau membuli orang lain itu, kenapa penyebabnya. Ya seperti itulah. Sebenarnya bervariasi ya, tergantung pada pengalaman, juga tergantung pada konteks, dan tergantung pada hal tertentu. Oke, kalau mau lebih paham lagi silakan mungkin belajar dari orang yang udah ahli gitu dalam mengatasi hal seperti ini gitu. Karena saya itu belum ahli agama sih, saya baru belajar ya sekitar 6 bulan atau 3 bulan dalam ilmu psikologi ya, jadi nggak terlalu paham detail-detailnya gitu. Oke, itu aja dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat, semoga Anda bisa terbantu dari hal ini. Sampai jumpa di next video. Dadah. Terima kasih yang udah berkomentar seperti itu dan memberikan saya solusi dan pembahasan gitu ya. Terima kasih.